Santapan Harian Selasa 30 September 2025. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Lukas pasal yang ke-20, ayat 20 hingga ayatnya yang ke-26. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Sabdamu memanggil kami untuk berteduh bersamamu ya Kristus. Kini, dengan kerendahan hati, kami siap menerima firman-Mu. Dalam Kristus Yesus, kami berserah. Amin. Lukas 20 ayat 20-26. Ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala mengamat-amati Yesus. Mereka mengutus kepadanya mata-mata yang berpura-pura seperti orang jujur, supaya mereka dapat menjeratnya dalam perkataannya dan menyerahkannya kepada wewenang dan kuasa gubernur. Orang-orang itu mengajukan pertanyaan ini kepadanya. Guru, kami tahu bahwa benarlah apa yang engkau katakan dan ajarkan, dan engkau tidak memandang muka, melainkan dengan jujur mengajar tentang jalan Allah. Apakah kita diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Namun Yesus mengetahui maksud mereka yang licik itu, lalu berkata kepada mereka, "Tunjukkanlah kepadaku 1 dinar, gambar dan nama siapakah ada padanya?" Jawab mereka, "Gambar dan nama kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Kalau begitu berikanlah milik kaisar kepada kaisar, dan milik Allah kepada Allah." Mereka tidak dapat menjerat dia dalam perkataannya di depan orang banyak. Mereka heran akan jawabnya itu dan terdiam. Sahabat Santapan Harian, apakah perikop ini tepat jika digunakan untuk mengingatkan orang Kristen harus membayar pajak? Ya, orang Kristen perlu membayar pajak. Tetapi, apakah harus mendapat pembenaran dari Alkitab? Masalahnya, apakah konteks perpajakan pada era ayat ini ditulis sama seperti pada era sekarang? Di bagian ini kembali para tokoh agama ingin mencari kesalahan Yesus. Orang Israel harus membayar pajak kepada penguasa Roma, dan jika menolak, mereka menjadi musuh Roma. Jika mendukung, mereka akan menjadi musuh rakyat Israel yang tertindas. Para tokoh agama ini menjebak Yesus. Apapun jawaban yang muncul akan menyulitkan posisi Yesus. Jika Yesus menyetujui pembayaran pajak, maka ini akan melukai hati rakyat yang sedang menderita, dan pasti dia akan kehilangan banyak pengikut. Tetapi jika menyatakan tidak setuju, mereka akan melaporkan Yesus kepada penguasa Roma. Mereka bisa menggunakan tangan penguasa untuk meniadakan lawan mereka. Terlihat mereka berpolitik secara licik dan keji. Tetapi hikmat Yesus melampaui kecerdasan dan kelicikan mereka. Yesus pasti tidak menyetujui penindasan, dan secara retorik dia menyatakan agar mereka mengembalikan apa yang menjadi hak milik kaisar. Pertanyaannya, apakah uang hasil penindasan adalah hak kaisar? Yesus jelas tidak pernah menyetujui ketidakadilan. Dia berpihak kepada rakyat. Tetapi pernyataan Yesus juga melepaskan dirinya dari tuduhan melawan kekuasaan Romawi. Lebih unik lagi, Yesus menyatakan untuk mengembalikan apa yang menjadi hak Allah. Yesus juga menyindir mereka, yaitu tokoh agama di perikop sebelumnya. Ia menggambarkan mereka seperti petani yang menguasai kebun yang bukan milik mereka. Yesus
tidak mengajar kita untuk menolak membayar pajak. Yesus menunjukkan hikmat-Nya untuk melawan orang-orang jahat. Sebagai umat-Nya, kita perlu mengasah hikmat kecerdasan kita untuk dapat menghadapi orang-orang jahat yang dalam berelasi selalu memiliki tujuan menyakiti sesama. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, mampukanlah kami untuk taat melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kami sebagai anak-anak-Mu di tengah-tengah negara ini. Dalam Kristus Yesus yang memampukan kami. Amin.